Hai teman-teman, kembali lagi di channel Tukang Vlog ya. Jadi kesempatan kali ini saya mau sedikit cerita pengalaman, dan itu saya mau bikin partnya, jadi akan saya split per 2 menit karena di reel itu kan emang sangat terbatas ya waktunya. Jadi saya akan menceritakan itu pengalaman saya itu dari tahun 2017 sampai 2025. Itu kok bisa sih saya sampai sejauh ini melangkah ke negara orang gitu kan, ya cari jati sendiri gitu kan ya, tanpa embel-embel gitu kan ya, tanpa kita nyogok atau sebagai macamnya ya. Jadi emang kan biasanya kalau kita mau keluar negeri itu kan kayak mau ke Korea, Jepang, mau ke apa, kita harus yang namanya itu pelatihan, dan itu memakan biaya sangat mahal dan mahal emang gitu kan, nggak cukup 10 juta gitu kan ya. Oke, yang pertama di tahun 2017, pada saat itu kalau nggak salah itu saya itu udah lulus SMK, dan ketika lulus itu kan ada yang namanya itu seminar ya, dari seminar dari universitas, atau sebenarnya bukan universitas itu, kayak namanya itu lembaga gitu kan ya, dan dia menawarkan yang apa kayak berburu dolar gitu kan, gimana gitu kan, dan itu kerjanya di kapal pesiar dan di hotel-hotel bintang 5 gitu kan. Ya emang sebenarnya itu emang apa ya, oh kayak nggak make sense gitu kan ya, kok bisa ya gitu. Kapal pesiar itu kan kayak megah, megah, terus hotel bintang 5 itu kalau kita di sawitan terus gitu kan, kita nggak tahu itu semegah apa, sebagus apa gitu kan di sana gitu kan. Nah, itulah yang membuat saya tertarik. Sebenarnya itu pada saat itu saya tuh pengennya itu kerja bengkel. Terus saya pengen kerja lanjutin jadi kayak apa namanya itu, beasiswa Sinarmas. Dan pada saat itu emang jurusannya saya itu emang perkebunan. Of course kita harus ke jurusan itu gitu kan. Tapi dengan ini lembaga saya join, dan kita butuh 6 bulan buat training, yaitu saya ngambil jurusan yang namanya itu F&B, Food and Beverage Service. Jadi di hospitality itu banyak sekali. Itu yang jurusannya, departemennya itu ada F&B, HR, terus ada front office, reception, ada a lot. Jadi ton of different kind of management. Jadi nanti kalau udah ke level manajemen gitu kan. Oke, langsung aja dari pada saat itu saya ngambil yang namanya itu Food and Beverage Service gitu kan ya. Jadi selama 6 bulan kita itu training bagaimana cara setup table, setting up table gitu kan, bagaimana kita cara replace cutlery, terus bagaimana cara kita makan juga, kayak itu namanya itu table manner gitu kan. Course by course-nya itu kan ada juga dia di pelajaran itu. Terus bagaimana kita servingnya, bagaimana banyak banget gitu. Apa ini gitu, makan aja banyak aturan gitu kan. Makan tinggal makan gitu kan kalau kita kan gitu kan. Ya itu namanya di hospitality itu emang gitu. Yaitu kalau kita udah masuk ke dining area gitu kan, misalkan dia konsepnya a la carte, of course kita harus prosedur yang namanya itu ada starter, appetizer, terus ada soup mungkin ya, terus ada amuse-bouche. Sebenarnya dari amuse-bouche terus ada starter, terus biasanya itu ada soup. Kalau biasanya nggak ada soup, dia skip langsung ke main course. Terus habis ke main course terus ada yang namanya itu dessert, terus ada dessert ya, banyak itu kan ya. Jadi ya emang kita harus belajar banyak di situ kan, dan kita harus tahu menunya, dan menu itu nggak kayak di itu. Jadi itu menunya itu cuma tulisan dan nggak ada gambarnya, dan kita harus present the guest, kita harus explain, kita harus jelasin ini gini gini gini. So many yang harus kita tahu gitu kan ya. Ternyata emang nggak mudah gitu kan buat jadi seorang waiter profesional, terus barista profesional, bartender, dan itu di lingkupan F&B ya. Jadi oke, singkat cerita aja. Terus setelah kita udah 3 bulan, nah 3 bulan pelatihan kayak ngomong ya basic-basic bahasa Inggris gitu kan. Yang pasti kalian itu harus yang namanya pinter ngomong bahasa Inggris, nggak pinter-pinter amat sih lah. Yang penting basic kalian paham, understand gitu kan. Kalian bisa kok ke luar negeri gitu kan. Oke, jadi setelah itu kita training, dan trainingnya itu kan buat buat improve speaking Englishnya kita milih ke Bali. Ya of course kan di Bali kita langsung berinteraksi dengan si tamu bule gitu kan ya. Gimana sih kita ngetes kemampuan kita buat able speaking Englishnya gitu kan ke tamu gitu kan. Jadi emang di Bali itu emang udah completely kalian bisa praktis
ke bule gitu kan. Nanti kalau kalian udah di negara orang, bukan ke tamu aja tapi ke staffnya itu kalian harus ngomong bahasa Inggris. Jadi all the time you have to speak English. And then setelah itu yang pasti yang kalian jadi lebih motivasinya itu lagi of course gaji lah. Nggak mungkin kalian kalau nggak termotivasi dengan ya namanya gaji. Kalian emang kalau digaji kecil mungkin nggak akan termotivasi setinggi ini gitu kan ya. Sama aja gitu kan kalau kerja manen gitu kan, kerja brondol mungkin sama aja gajinya. Itu yang membuat pikiran misalkan itu gajinya sama aja, mungkin saya nggak akan antusias ini buat kejar gitu kan ya. Jadi yang pasti keinginan kita gitu kan. Nah pada waktu kita training, kita tanya staff yang baru habis training di situ, terus dia lulus training, terus dia daily worker. Daily worker itu bukan staff ya, itu kayak masih casual, tapi masih di bawahnya masih di atasnya casual. Kalau daily worker itu udah tiap hari. Kalau casual itu ya kalau kita butuh kita panggil, kalau enggak ya enggak gitu kan, gitu namanya casual. Tapi kalau daily worker dia udah karyawan di situ tapi bukan staff gitu kan. Di situ ada casual, daily worker, terus ada staff. Nah itu yang kalau daily worker dia cuma digaji per hari. Kalau staff kan itu dia digaji basic. Kayak basic itu kayak gaji pokok, terus nanti ada uang makan, terus nanti ada uang service charge-nya, dan nanti juga mungkin ada uang lembur, uang tips gitu kan. Itu yang namanya staff. Jadi pada saat itu saya masih training itu udah enak ya jadi staff, dapat gaji basic, dapat gaji service. Dan pada saat itu saya itu lihat tuh gaji mereka itu di atas 5. Gede juga gitu kan ya. Gitu kan. Of course itu yang jadi motivasi saya buat bisa ini kayaknya bisa gitu kan. Ya pada saat itu daily worker di Bali itu kalau nggak salah itu masih 62.000 dapat apa gitu kan ya. Terus saya balik lagi ke Kalimantan, terus saya nekat gitu kan habis training dari Bali, nekat ke Jakarta buat cari lowongan kerja. Ya anehnya sih saya pada saat itu ya cuma mental nekat aja sih, nggak apply gitu. Sebenarnya sih udah pernah apply gitu kan ya, apply ke mana sebelum ke sana itu ya cuma apply online going through gitu kan. Apply semua gitu, apa yang di Indeed pada saat itu ada saya apply semua pekerjaan. Emang banyak yang panggilan ketika saya di Jakarta itu, banyak panggilan online gitu kan buat interview gitu kan. Cuma pada saat itu saya dapat panggilan dari Alila gitu kan. Nah itu adalah mulai dari daily worker saya itu di Jakarta. Itu pada tahun 2018 saya daily worker di Jakarta. Nah setelah di Jakarta saya daily worker sekitar jalan 8 bulan, close to 1 tahun lah. Habis itu diangkatlah jadi staff, karena pada saat itu emang kinerja kerja saya itu emang bagus gitu kan ya. Jadi mereka mempertimbangkan saya untuk diangkat jadi staff. Karena pada saat itu cuma 2 orang yang diangkat staff, saya sama teman saya satunya lagi. Namanya siapa lah lupa itu. Dia dari Lampung. Oke. Jadi yang pasti kita harus kerjanya tekun ya. Terus ketika saya diangkat jadi staff, dan itu daily worker di Jakarta pada saat itu lumayan, di situ 200.000 per hari. Wow. 200.000 per hari. Dan tahu nggak, saya itu nggak pernah ngambil yang namanya off. Pokoknya dari 1 bulan itu 30 hari itu full kerja semua. Jadi nanti ketika gajian ya udah dari 3 kali 2 ya udah dapat 6 juta gitu kan daily worker di. Cuma ya karena kebutuhan di Jakarta itu emang seimbang dengan apa yang kita dapat, kayak kos-kosan itu mahal, makanan juga mahal. Kita dapat makanan itu ketika kita sampai di sana aja gitu kan. Kita pulang kan kita butuh makanan juga. Jadi yang nggak bisa kita ngandelin di kantin di hotel gitu kan. Oke, jadi waktu daily worker tuh saya dapat sekitaran segitu, dan sama tipsnya juga lumayan. Terus ke staffnya kan, staff itu di sana dapat basicnya, ke staff sih ya, ke staff dapat basicnya 39 atau 38 lupa saya itu, lupa juga slip gajinya masih ada enggak. Nah udah ada di situ, udah dapat basic salary-nya juga udah dapat, terus dapat
servisnya juga, jadi salary-nya itu udah digabung semua gitu. Itu di hospitality seperti itu. Nah, apa ya, jadi di Jakarta itu saya udah nggak ngomong English, saya udah stuck gitu kan ya. Terus apa namanya, di situ orang yang udah berpengalaman semua gitu kan, dari kapal, dari pernah kerja di Abu Dhabi, di Qatar, di Oman, banyak sekali di situ orang yang berpengalaman. Cuma saya yang orang emang fresh graduate gitu kan, kayak fresh dari training gitu kan. Tapi mereka ya emang baik gitu kan, jadi saya itu nggak ada selek sama staff-staff yang pernah saya kerja gitu kan. Emang apa, hubungan relationship saya dengan mereka itu bagus aja gitu kan, jadi nggak ada yang namanya kayak selekan, kayak met, kayak pokoknya kayak ya gitulah. Jadi gitu, ketika kita kerja sebisa mungkin kita jaga reputasi nama baik kita, sebisa mungkin kita baik dengan staff kita, apa, tim member kita. Jadi ketika kita baik dengan mereka, ketika kita nolong mereka, ketika kita apa namanya, meringankan kerjaan mereka, apa, nah ya itu nanti balik lagi ke diri kita sendiri kok teman-teman. Itu karena kita udah ngalamin gitu kan ya, ketika kita udah baik dengan teman, baik dengan kerjaan, ya udah nanti akan balik ke kitanya gitu. Ketika kita membutuhkan, ketika kita susah gitu. Oke, dan di situ saya ketemu teman yang pernah kerja di Maldives, dan dia rekomendasi tuh pergi ke sini gitu kan. Lewat apa, ngeplaynya lewat sini terus, tapi karena aku direkomendasi sama dia, jadi lebih enak buat masuk ke tempatnya gitu kan. Karena kalau kita udah baik sama mereka, udah apa namanya, kerjaan kita bagus gitu kan, kita saling reference gitu kan, oh ini bagus kerjanya gitu kan, nanti kan dia ditanya sama yang ngereferensin gitu teman-teman. Jadi untuk kita kerja di luar negeri, sebenarnya kalau kita mengikuti prosedur itu kita nggak mengeluarkan banyak sekali biaya gitu kan. Ya kayak misalkan paspor itu ya udah lumrah gitu kan. Kayak misalkan kamu harus bayar 30 juta segini untuk bisa terbang ke sini, untuk bisa kerja di sini dapat gaji segini gitu. Ya pada saat itu profesi saya itu memang asisten waiter ya, karena emang saya belum berpengalaman di waiter, tapi saya juga bisa di barista gitu kan. Jadi panjang banget ya, masih sampai sini ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi.